Kadar gula Opa sangat tinggi. Padahal Opa sudah diet ketat. Tidak makan manis ternyata tidak bisa turun juga. Apakah Opa sudah berdoa? Tentu sudah Opa lakukan, tapi tidak bisa. Berarti Tuhan gak sayang Opa. Itu salah besar. Tuhan bisa dipermuliakan lewat sakitnya Opa kok. Penyakit ini pasti akan sembuh pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Apakah di dunia yang kelihatan atau di surga kelak? Setuju Opa. Yang penting Tuhan dapat dipermuliakan dalam segala situasi. Dan jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan untuk mengubah sesuai keinginan kita saja. Itu sebabnya tiap hari perlu latihan iman kita lewat firman-Nya. Dan hari ini masih tentang sakit penyakit. Oh iya, ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun diikat suatu penyakit. Apa penyebab sakit ini? Bagaimana dia menderita? Simak baik-baik penjelasannya. Shalom anak-anak yang manis. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Topik kita mengenai kuasa iblis diambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Kalian bisa siapkan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, biarlah kami dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, supaya hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan jangan biarkan iblis merampas setiap firman yang kami dengar, sehingga kami tidak bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada suatu hari, pada hari Sabat, Tuhan Yesus sedang mengajar di satu tempat, yakni di rumah ibadat orang Yahudi, ya. Di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan yang keadaan tubuhnya begitu harus dikasihani. Karena apa? Selain sudah tua, perempuan ini juga memiliki tubuh yang tidak sempurna, yakni tubuhnya sampai bungkuk, ya, dan dia tidak dapat berdiri tegak seperti orang-orang pada umumnya, ya. Keadaan bungkuk yang dialaminya ini dialami sudah menahun, anak-anak, ya. Jadi memang sudah lama sekali. Berapa lama sih? Sudah 18 tahun ternyata dia mengalami penderitaan oleh karena penyakitnya ini. Yakni penyakit itu dia diikat oleh roh jahat yang menguasainya. Jadi memang secara fisik dia menderita, tetapi penyakit yang dia derita itu ada karena kuasa roh jahat yang mengganggunya. Jadi bayangkan ya, betapa kasihannya perempuan itu karena sudah 18 tahun menderita sekali. Penderitaan perempuan itu menyentuh hati Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus melihat keadaan perempuan itu, kemudian ia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wow, betapa baiknya Tuhan Yesus, ya. Walaupun dia belum kenal dengan perempuan itu, baru pertama kali berjumpa, tetapi dia langsung penuh dengan belas kasihan, ya. Lalu menyembuhkan perempuan itu dengan hanya satu perkataan saja, "Hai ibu, penyakitmu disembuhkan." Yesus meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan dia memuliakan Allah. Wow, sukacita. Dia bisa berdiri tegak kembali dengan keadaan yang lebih sehat, lebih bersemangat lagi untuk beraktivitas, ya. Perempuan itu sangat bersukacita. Belum pernah dia mengalami kebahagiaan yang besar seperti ini. 18 tahun bukan waktu yang singkat, lama sekali. Dan menderita sekali. Nah, pada waktu Yesus menyembuhkan perempuan itu,
Ternyata anak ada yang tidak suka. Ya, siapa mereka? Ada kepala rumah ibadat tempat Yesus melayani itu yang melihat dan menjadi gusar. Ya, karena apa? Hanya karena Yesus menyembuhkan perempuan itu pada hari Sabat. Kepala rumah ibadat itu merasa Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Karena menurut peraturan orang Yahudi tidak boleh orang bekerja pada hari Sabat. Ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu pada hari Sabat dianggap bekerja. Namun kemudian Tuhan Yesus malah menegur mereka dan menyebut mereka orang-orang munafik. Dia berkata, "Hai orang-orang munafik." Ya, orang munafik, celakalah mereka yang munafik ya anak-anak. Kenapa mereka dikatakan munafik? Karena sebetulnya pastilah tidak ada seorang pun pada hari Sabat benar-benar beristirahat tanpa bekerja. Contohnya orang-orang Yahudi pasti ketika hari Sabat mereka mengeluarkan hewan-hewan mereka yang dipelihara di kandangnya untuk dibawa ke satu tempat untuk diberi makan. Entah itu ke padang rumput, entah itu ke sungai untuk dikasih minum ya. Dan itu pun sebetulnya sudah bekerja anak-anak. Nah, pada waktu Yesus menyembuhkan perempuan ini, sebetulnya dia sedang membebaskan atau melepaskan perempuan itu setelah 18 tahun diikat oleh iblis. Dan itu lebih penting daripada sekedar menjaga hari Sabat. Karena peraturan-peraturan itu dibuat oleh manusia. Ya, yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu adalah peraturan yang dibuat oleh manusia yang mereka tambahkan sendiri, tidak ada dalam isi Taurat yang aslinya. Nah, kepala rumah ibadat tersebut tidak bisa melihat kuasa iblis yang menguasai perempuan itu yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menjamah dan menyembuhkan perempuan itu. Dan iblis yang mengikat perempuan itu kemudian ditengking dan keluar dari diri perempuan itu. Nah, anak-anakku, jadi jika hati kita penuh kebencian ya dan tidak mau terbuka pada kebenaran Allah, maka kita tidak bisa melihat kuasa yang besar dari Allah itu seperti kepala rumah ibadat. Walaupun dia sudah rajin beribadah, walaupun dia sudah jadi pemimpin rohani ya, tapi karena matanya gelap, rohaninya tertutup, maka dia tidak bisa melihat kuasa Allah. Hati-hati ya. Kita pun bisa seperti itu. Kita sudah rajin ke gereja, kita sudah ikut terlibat di dalam pelayanan, jadi pengurus. Tetapi kalau kita tidak melihat kuasa Allah, maka kita tidak mengerti bagaimana Allah bekerja. Karena itu kita harus bisa melihat kuasa Allah dan rencana keselamatan Allah terhadap orang lain. Ya, bila kamu paham ini, maka kamu akan punya belas kasihan menolong orang lain. Tidak menganggap orang lain itu sebagai orang yang tidak kamu pedulikan. Ya, karena kamu sedang sibuk, karena kamu sedang banyak urusan. Ya, kamu tidak peduli sama orang, tidak. Tetapi seperti Tuhan Yesus, dia memperhatikan nasib perempuan itu. Dan perempuan itu disembuhkan dengan kuasa yang dari Allah. Kiranya anak-anakku, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh bisa menjadi penolong bagi orang lain tanpa harus kita dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Amin. Karena itu mari kita
bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena kami boleh melihat kuasa Yesus yang menyembuhkan perempuan yang menderita 18 tahun. Tolonglah kami juga untuk menjadi penolong bagi orang lain sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, menyebalkan sekali. Gara-gara Adam, maka dunia ini penuh penderitaan. Ada sakit penyakit, ada kematian. Memang dosa menyebabkan bumi ini terkutuk, karena orang tua pertama kita sudah kalah terhadap dosa. Namun ingatkah bahwa Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib? Anak-anak, perhatikan, selama hidupnya di dunia, Yesus melakukan kebajikan dengan membebaskan orang dari ikatan iblis atau sakit penyakit, baik pada hari biasa maupun hari Sabat. Loh, hari Sabat kenapa orang dilarang berbuat baik? Kepala rumah ibadat terikat pada peraturan harafiah supaya dapat pahala. Sementara Yesus menguduskan hari Sabat untuk menyembah memuliakan Allah yang begitu baik dengan menyembuhkan sakit penyakit. Berarti yang harus dicontoh justru adalah tindakan Yesus. Kalau orang sekarang biasanya di hari Sabat suka bermalas-malasan disertai ibadah sepenuhnya. Kalau Birham mau beribadah sepenuhnya serta membantu sesama yang membutuhkan pertolongan, bagaimana sahabat BDKA? Mari kita gali selanjutnya dari Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5.